Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum biisanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memampukan kita untuk hadir dalam majelis ilmu dan Allah sudah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kenikmatan yang harus kita syukuri dan tentu nikmat paling agung adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itulah kita sama-sama di pagi ini masih bisa beramal soleh, melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah. Dan di pagi ini tentu sangat berbahagia ketika kita selalu diingatkan oleh admin untuk mari kita sama-sama memanfaatkan pagi dengan sedekah. Karena sedekah menjadi amal yang ketika diistiqomahkan dilakukan, disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai Allah, yaitu amal yang istiqomah walaupun sedikit. Sahabatku yang bukan Allah, di pagi ini insya Allah kita kembali membahas sebuah tema yang sangat penting, tema yang mudah-mudahan kita ketika memahaminya akan mungkin kokoh keimanan kita, yaitu memahami tentang nama-nama agung dari Allah. Nama-nama agung yang ketika kita pahami menjadi pendorong bagi kita untuk selalu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin dan amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, Saudara Di Al-Jambari, Habibullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga kehidupan beliau bersama keluarganya, dan juga Allah selalu senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan, dan tentu keistiqomahan dalam jalan dakwah. Dan inilah menjadi satu juga kenikmatan bagi kita agar kita bersua dengan para sahabat semuanya, para calon penghuni surga, yang setiap pagi kita saling mendoakan dalam hadis ini. Dan mari kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Dan juga ketika sedang ada yang sedang kesulitan, Allah segera angkat atau Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik ini. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah kita akan membahas sebuah tema tentang al-haq, bahwa Allah itu al-haq, dan begitu banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang Allah itu adalah hak, hak al-kebenaran ya. Hak itu menjadi juga sebuah eh, ayat yang disebutkan dalam berbagai ayat, salah satu dari Al-Mu'minun di penghujung ayat, di beberapa ayat terakhir di dalam surah Al-Mu'minun, kata Allah Malikul Haq la ilaha illallah arsyil karim. Dan inilah tentang al-haq yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Lodi Al-Jannari. Bagaimana saat kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, barakatuh. Insyaallah. Insya Allah. Kalau nggak didoain sama antum nggak bisa kayak gini, Ustaz. Amin, amin Allah. Semua saling mendoakan saja, dan juga dengan doa antum alhamdulillah kita masih bisa istiqomah nih dalam kajian ilmu dalam uh, guru kita Sadul Al-Jannari. Baik jemaah dan duka Allah, tanpa panjang kalam, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengarkan sebuah tema penting tentang al-haq. Tafadhol mashkur. Syukran jazakumullah khair. Ta'adallah fi kulli hayatikum ya Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan
Dan salam serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Haq, Allah yang maha benar. Imam Al-Qushairi menyatakan bahwa siapapun yang sudah mengenal bahwa Allah lah pemilik al-haq, kebenaran, maka ada keharusan baginya untuk lebih mengutamakan hak Allah daripada dirinya sendiri. Dan imbalan atas pengutamaan hak Allah ini adalah dia akan menundukkan para makhluk kepadanya. Nah, nanti kita bahas secara tuntas kan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qushairi, sebagian kita maksudnya apa ya gitu. Jadi ada doa yang Rasulullah SAW setiap akhir malam itu ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bunyinya kurang lebih, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haqqu wa qawlaka haqqu wa liqa'uka haqqu wa jannatu haqqu wa naru haqqu wa sa'atu haqqu wa nabiyuna haqq Muhammadun haqq Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa alaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta muqaddim wa anta muakhir la ilaha illa anta wa ilaha illa ghairuk. Insyaallah. Yang kurang lebih artinya, wahai Allah, bagimu segala puji, engkaulah penegak langit dan bumi dan juga alam semesta beserta seluruh isinya. Bagimu segala puji, engkau raja penguasa langit dan bumi. Bagimulah segala puji, engkaulah yang maha benar, dan janjimu adalah benar, dan perjumpaanmu adalah benar, dan firmanmu adalah benar, dan surgamu adalah benar, nerakamu adalah benar, dan nabi-nabi adalah benar, Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran, hari kiamat itu juga kebenaran. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berserah diri, kepada engkau jualah kami kembali, dan kepadamu lah kami merindu, dan kepada engkau lah kami berhukum. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan yang sebelumnya, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Allahu Rabbul Alamin. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, doa ini selayaknya menjadi bagian dari keseharian kita. Tidak ada berlalu malam kecuali kita menyempatkan diri membaca doa yang mulia, khususnya di sepertiga malam terakhir. Betapa tidak Rasulullah SAW senantiasa membaca doa ini di akhir salat malamnya, dan layaknya memang doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini menjadi sangat mulia dalam maknanya yang menggambarkan penyerahan diri secara utuh dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka Nabi alaihissalam sebagai manusia paling mulia di doa ini memposisikan diri sebagai hamba yang lemah, penuh dosa, dan tidak punya daya dan kekuatan. Pada saat yang bersamaan beliau pun mengagungkan Allah seagung-agungnya, mengakui kebenaran dan kemahasempurnaan. Nah, disinilah kemudian kita masuk kepada pemaknaan tentang asma Allah Al-Haq ini. Insya Allah doanya kita share di kutub. Ada asma Allah yang diulang-ulang oleh Rasulullah SAW dalam doa tahajud ini adalah Al-Haq, Allah yang maha benar. Dan tidak hanya wujud dan sifatnya yang hak, tetapi juga semua perbuatan Allah ini hak, termasuk janjinya yang tertuang di dalam
Al-Quran. Maka dengan demikian mustahil bagi Allah untuk salah satu atau kebenaran tercampur dengan kesalahan, walaupun sedikit saja. Jadi Allah adalah Al-Haq karena kebenaran semua adalah milik Allah. Bagaimana pembentuk itu, ya, semuanya kembali kepadanya. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang berasal darinya akan kembali kepadanya. Sebagai nama dan sifat Allah, Al-Haq menunjukkan bahwa dia adalah zat yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Ia wujud dan wujudnya bersifat wajib, serta tidak dapat digambarkan dalam benak manusia. Dia tidak tersentuh ketiadaan dan perubahan. Dialah sumber kebenaran sehingga wajib bagi manusia untuk menyembah dan memuliakannya. Bahkan Al-Quran menyatakan, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan tiap sesuatu yang pasti binasa kecuali Allah, maka baginya lah segala penentuan dan hanyalah kepada Allah kamu dikembalikan. Kita bisa lihat surat 28 ayat yang ke-88. Nah, pemaknaan ini sesuai dengan kata Al-Haq itu sendiri, yang terdiri dari huruf Ha dan Qaf, yang artinya berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. Al-Haq adalah lawan dari Al-Batil. Maka Allah tidak mungkin batil. Sesuatu yang mantap dan tidak berubah. Al-Haq. Dinamai pula Al-Haq, begitu pula harus dilaksanakan atau yang wajib. Maka nilai Islam yang dikatakan hak karena dia senantiasa mantap dan tidak berubah, begitu sebagian pendapat ulama. Menurut ulama yang lain, selain memaknai Al-Haq sebagai pemilik kebenaran dan yang menampakkannya, mereka berpendapat bahwa Al-Haq ini berarti Al-Muhaiq atau As-Siddiq yang jujur, atau Al-Adl, ya, yang adil. Maka Al-Haq ini menampakkan diri sebagai isim mutlak, maka maknanya dia sebagai yang maha nyata, maha kekal, dan maha memberi petunjuk. Adapun Al-Haq pada selainnya, semisal pada makhluk, maka ini digunakan untuk menyebut perbuatan baik dan keyakinan yang lurus. Maka kita sekalipun seringkali mendengarkan ini perbuatan, perkataan, atau keyakinan yang hak, ya, maka bagian yang spiritnya Al-Haq ini teguh kita membela kebenaran. Maka satu saat kita tatkala berada dalam sebuah kondisi di mana kita harus membela mana yang hak, mana yang batil, maka disitulah kita kemudian harus bertarung memperjuangkan kebenaran dalam keimanan kita. Contoh, kemarin saya saksikan melintas di sosmed saya, ada seorang wanita yang bercadar, kemudian dia mengikuti musabaqah tilawatul Quran. Maka potongan yang saya saksikan adalah perempuan ini diperintahkan oleh para juri untuk kemudian membuka cadarnya, supaya memang terlihat gerak bibir. Maka beliau berinisiatif karena beliau tidak ingin membuka cadarnya, maka beliau katakan, boleh nggak mikrofonnya saya taruh di dalam seperti ini tanpa saya harus dekat cadar saya. Kata jurinya, tidak boleh. Kalau Anda tidak mau melepasnya, Anda didiskualifikasi. Menangislah beliau dan kemudian bertahan di situ. Sampai akhirnya para juri mengatakan, silakan dibuka cadarnya. Lama dia merenung. Maka dia berjuang dengan keimanan yang dia imani. Maka ketika itu mungkin ada sekitar lebih dari 3 menit. Akhirnya dia katakan Allah fuz. Akhirnya dia mundur. Dia taruh mikrofonnya, kemudian dia keluar dari arena pertandingan. Nah, terlepas daripada mungkin sebagian kita menyatakan wong cuma cadar aja. Toh memang ada beberapa kondisi yang membuat kita kalau misalnya kita pakai ihram gitu ya, maka tidak boleh kita diperintahkan untuk membuka niqab kita.
Tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa niqab itu wajib, gitu ya. Terutama buat orang yang parasnya eh, menarik atau menumbuhkan fitnah. Sudah dicetekin. Terima kasih. Nah, ketika kemudian eh, difahami bahwa apa yang terjadi pada wanita ini adalah keimanan yang dia yakini bahwa lebih baik saya mundur dari musabaqah ini ketimbang saya harus melepaskan jilbab. Ini pertarungan yang sangat luar biasa. Di satu sisi dia ingin menunjukkan bahwa bacaannya sangat bagus untuk dipertimbangkan sebagai juara dari qiraat itu. Tetapi yang kemudian para juri itu mintakan adalah melihat bagaimana seseorang kemudian melafazkan seperti misalnya huruf-huruf yang memang harus dibaca dengan benar. Tidak boleh kita membaca so dengan memonyongkan bibir. Tapi harusnya kita menurunkan rahang, so, sehingga bunyinya menjadi berbeda. Nah, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu kemudian menjadi pertimbangan buat dia, ya udahlah, mendingan nggak usah ikut lomba. Yang penting wajah saya tetap tertutupi. Nah, ini bagian yang kemudian seringkali kita bertarung dengan kondisi seperti itu. Nah, ada bagian yang Imam Al-Qushairi menyatakan tadi bahwa beliau mengungkapkan idealnya siapapun yang sudah mengenal bahwa dia Allah adalah pemilik kebenaran, ada keharusan baginya untuk lebih mengutamakan hak Allah daripada dirinya, daripada nasibnya. Dan imbalan atas pengutamaan hak Allah ini adalah dia menundukkan para makhluk kepadanya. Apa yang diungkapkan sama beliau, Imam Al-Qushairi ini, kalau dalam hadis Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi juga meriwayatkan, sungguh ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil Jibril lalu berfirman, aku sungguh mencintai fulan, cintailah dia, maka dia pun dicintai penghuni langit, dan kemudian dia diterima oleh bumi. Sebaliknya, makasih. Jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril lalu berfirman, aku sungguh membenci fulan, bencilah dia. Maka malaikat Jibril pun mengabarkan kepada penghuni langit, yakni para malaikat, sungguh Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Lalu dia pun ada dibenci oleh penghuni langit dan kemudian dia mendapatkan kebencian di bumi. Maka orang-orang yang seperti ini yang kemudian naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah, menjadi sosok yang kemudian berbeda antara apa yang dia lakukan ketika Allah SWT kemudian menghadirkan kecintaan atau kebencian kepadanya. Maka pemahaman terhadap Allah Al-Haq asmanya menuntut seseorang untuk menjadikan perintah Allah sebagai prioritas utama di atas prioritas diri dan keluarganya. Maka menjadikan kebenaran sebagai panduan di atas kehendak hawa nafsu tidak mudah memang. Kita sering bertarung dengan apa yang kita inginkan, padahal Allah SWT berkata lain. Riba misalnya. Ya, kalau kita baca Al-Baqarah itu, Allah mengatakan bahwa Allah memerangi riba. Maka kalau masih ada di antara kita yang kemudian masih berat sekali untuk meninggalkan rekening ribanya, ya sudah berbagai macam alasan. Cuman buat lalu lintas transfer aja Ustaz, bukan mau ngambil bunganya. Bukan itu masalah. Jadi bukan bagaimana kita menikmati atau tidak ribanya gitu ya. Nanti pada saat akhir bulan nanti kami hitung ribanya kita keluarin. Akhirnya apa? Kita menyetujui riba yang dilarang oleh Allah SWT, riba yang diperangi oleh Allah SWT itu sebagai cara kemudian kita membenarkan hawa nafsu kita. Kalau sampai Allah SWT kemudian memberkahi kita dengan cara yang macam-macam, karena kadang-kadang mengganjalnya sesuatu atau terganjalnya sesuatu itu kadang-kadang karena ulah kita juga. Maka kalau kemudian ada yang bersikukuh bahwa nggak apa-apalah, siapalah yang hari ini nggak kena riba,
Silahkan saja Anda berpendapat seperti itu, tapi Allah SWT menyatakan Allah memerangi riba. Jadi kalau kita bersikuku menyatakan bahwa alah nggak apa-apa lah, Ustadz aja terlalu kaku, misalnya, ya silahkan aja berhadapan dengan Allah. Riba itu sesuatu yang ketika Allah kita hadapi, nggak akan menang kita sama Allah. Jadi tetaplah bertahan dengan kartu kredit yang Anda punya, kemudian silahkan bertahan dengan pinjaman di Batak-Batak itu mungkin gitu ya, mohon maaf nyebut suku karena memang kebanyakan mereka dari kalangan rentenir itu. Ada begitu banyak orang yang terjerat dengan pinjol dan seterusnya. Dan kemudian ada begitu banyak orang yang kemudian seolah terpaksa. Ya, habis kalau nggak gitu gimana? Padahal sebetulnya Allah SWT tidak meminta kita untuk kaya. Allah hanya minta kita untuk takwa. Taati Allah, Allah akan mudahkan. Bukankah di surat 67, maaf, 65, ayat 2, 3, dan 4. Di bagian frase akhir, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi jalan keluar. Jadi kalau kita selama ini mungkin pusing dengan, ya habis gimana, nggak ada yang bantuin saya. Kalau nggak kredit riba, saya nggak punya mobil. Kalau nggak kredit riba, saya nggak punya motor. Kalau nggak kredit riba, saya nggak punya rumah. Seolah-olah itu akhir dari bencananya. Padahal kalau kita tinggal di kontrak saja, nggak ada masalah. Oke, kita terus ya. Jadi pemahaman bahwa kebenarannya adalah jalan yang lurus untuk menempuhnya seorang hamba memang harus berhadapan dengan aneka macam ujian dan penentangan. Dan baik ini yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang berasal dari luar diri kita. Ada teladan yang menarik dari Imam Ahmad bin Hambal tentang bagaimana kita melaksanakan prinsip ini. 15 tahun lamanya beliau dibusui oleh para penguasa. 15 tahun lamanya beliau berada dalam tekanan, intimidasi, ya, pengekangan, penyiksaan, sampai pengapnya ruang penjara. Penulis kitab Al-Musnad ini dalam jangka waktu itu berjuang mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran ini kalam Allah, bukan makhluk. Karena pemerintah mengatakan itu makhluk, padahal beliau yakini sebagai kalam Allah. Apa yang terjadi pada beliau saat beliau hidup itu ada aliran Mu'tazilah yang sangat mementingkan akal, tengah mengalami masa-masa kejayaannya. Ketika itu mereka mendapat dukungan penuh Khalifah Al-Ma'mun Ar-Rasyid, ya, dari dinasti Abbasiyah. Maka khalifah dengan dukungan orang-orang Mu'tazilah segera melaksanakan aksi memberangus pemikiran-pemikiran para ulama yang lurus dan memaksa mereka untuk mengakui dan mendukung mazhab resmi negara. Ada ulama yang gugur keyakinannya, akan tetapi ada pula yang bertahan. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian sebagai akibatnya beliau harus berhadapan dengan tangan besinya kekuasaan. Tidak tanggung-tanggung, ada 3 khalifah harus beliau hadapi. Pertama Khalifah Al-Ma'mun, kemudian penggantinya Khalifah Al-Mu'tasim. Ini masa terberat bagi beliau karena bersikeras menolak mazhab resmi negara itu, beliau dicambuk habis-habisan, dijebloskan ke penjara. Cinta. Kasih. Maka pada masa berikutnya Al-Wasiq, beliau dilarang mengajar dan dipaksa menghentikan seluruh aktivitas intelektualnya. Tapi ketika tekanan-tekanan ini semuanya gagal menyimpangkan beliau dari jalan yang lurus, maka penderitaan ulama besar ini baru berakhir ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah. Maka negara kembali pada kepercayaan awal dan membuang jauh paham Mu'tazilah. Alhamdulillah. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal membuat terkesan banyak orang, termasuk guru besarnya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkomentar bahwa dia murid paling cendekia yang pernah saya jumpai selama di Baghdad. Sikapnya menghadapi sidang pengadilan dan keberaniannya ragu
petaka akibat tekanan Khalifah Abbasian selama 15 tahun karena menolak doktrin resminya Mu'tazilah, merupakan saksi hidup akan watak watak agung dan kegigihan yang mengabadikannya dalam eh, keabadian masa tokoh-tokoh besar seperti beliau. Ini ganjaran dari Allah Al-Haq kepada hambanya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan yang hak dan menolak yang batil. Allah memuliakan beliau tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Apa spirit al-haq yang kita harus munculkan? Kita harus istiqomah dalam ketaatan. Bahwa tadi di surat 65 ayat yang ketiga, bahkan Allah SWT di awal-awal ayat menyatakan bahwa wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Yang kemudian seorang hamba menjadikan al-haq ini sebagai sumber inspirasi dan energi dalam hidupnya ketika dia sangat yakin dengan kebenaran Rabb-nya, kebenaran agama yang diturunkannya, kebenaran Rasul yang diutusnya, kebenaran kitab-kitabnya. Dia tidak pernah ragu dengan apa yang datang darinya. Bahkan semua kinerja malaikat yang dihadirkan untuknya, ini juga menjadi bagian yang beliau sesuaikan dengan kapasitas dirinya sebagai hamba. Itulah kenapa ketika seseorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam dengan satu ucapan sederhana yang bisa mencakup seluruhnya, maka aku tidak akan bertanya lagi kepada engkau sesudah ini. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau menjawab, katakanlah, qul amantu billah sumastaqim. Aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, ini bagian yang kemudian menjadi berat ketika kita bertahan dalam situasi yang tidak sesuai dengan kita. Yang perlu kita pahami adalah Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan 3 ujian. Oke. Boleh dihafalkan, boleh dipahami, boleh eh, ditulis ulang. Jadi Allah menguji kita dengan 3 hal. Allah SWT menguji kita dengan mengabulkan apa yang kita minta. Ketika Allah mengabulkan apa yang kita minta, maka sesungguhnya Allah SWT meminta kita untuk kita mampu menghadirkan kesyukuran. Ketika Allah mengabulkan apa yang kita minta, maka Allah SWT sejatinya menguji kita agar kita menghadirkan kesyukuran. Ketika Allah SWT menguji kita dengan menunda apa yang kita harapkan atau yang kita minta, itu bagian yang kemudian setiap kita diminta untuk menghadirkan kesabaran. Ketika Allah menunda memberikan apa yang kita minta. Yang ketiga, ketika Allah Taala mengganti atau menolak atau tidak mengabulkan apa yang kita minta, maka sejatinya kita diminta untuk yakin kepada Allah Taala. Nah, ini bagian yang kemudian bahwa keputusan Allah adalah yang paling benar, keputusan Allah adalah yang paling baik, Allah yang paling paham tentang kebutuhan kita dibanding keinginan kita, maka ini yang kemudian harus kita selalu senantiasa tanamkan dalam diri kita. Saudaraku seiman seakidah, keimanan dan keistiqomahan ini adalah kata kunci yang penting ketika seseorang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yakin kepadanya, maka dia beristiqomah dalam keimanan, pendiriannya, amal solehnya, keikhlasannya. Dia niscaya akan mendapatkan kebahagiaan yang dicari. Ketika seseorang telah mendapatkan 2 kata kunci ini, dia beriman dan kemudian dia istiqomah, maka dia akan mendapatkan derajat kekasih Allah. Contoh, menikah dengan seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Menikah atau memiliki keturunan yang tidak sesuai lagi dengan apa yang kita harapkan. Bahkan mungkin keturunan kita, naudzubillah melakukan sesuatu yang menyimpang dari kehidupan kita. Mungkin saking nakalnya dia di
eh, dia ditangkap polisi sampai kemudian harus dibui, atau dia melakukan satu perbuatan keji yang menyebabkan keluarga lain merasa dirugikan, atau dia kemudian eh, melakukan sesuatu yang tidak terpuji menyebabkan banyak orang yang kemudian harus menderita karena ulahnya. Maka bagian-bagian ini yang sebaiknya kita pahami sebagai inilah cara Allah untuk mendewasakan kita. Inilah cara Allah untuk membuat kita menjadi memahami kesejatian apa yang Allah SWT cari dari hidup kita. Dalam surat yang ke-67 ayat yang kedua, pegang kuat-kuat, camkan, tanamkan dalam pemahaman kita bahwa ketika Allah menggonjang-ganjingkan hidup kita, yang Allah tunggu adalah respon spontan kita. Seperti apa sikap yang kita munculkan ketika Allah SWT naik turunkan kehidupan kita? Bukankah ketika kehidupan yang kita jalani ini tidak seindah seperti apa yang kita harapkan, berarti tadi balik lagi ke yang Allah SWT berikan ujian kepada kita seperti itu. Jadi tatkala Allah SWT menguji kita dengan sesuatu yang diberikan kepada kita, maka ini kondisi yang kemudian Allah SWT mengharapkan kesyukuran kita. Maka respon spontan terbaik dari apa yang Allah SWT telah berikan kepada kita sesuai dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Sudah bersyukurkah kita ketika kita misalnya ada suami yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Tidak seromantis apa yang kita bayangkan. Maka yang kita pahami adalah, oh ini adalah cara Allah untuk kemudian kita dimintakan oleh Allah SWT untuk bersabar. Bagian yang selanjutnya yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta. Kita punya pasangan, alhamdulillah. Ya, kita punya pasangan, alhamdulillah. Maka inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengganjal kita dari jalan ke neraka. Ini yang harus kita kemudian syukuri. Oh, Allah kasih saya suami, ini jadi tameng neraka saya. Maka akan saya pelihara baik-baik suami saya sebagaimana Rasulullah SAW meminta kita untuk kemudian merawat suami kita. Separah apapun perlakuannya kepada kita, setidak romantis apapun perlakuan beliau, seperti kanebo terjemur sikapnya kepada kita, kaku gitu. It's okay. Ini cara Allah SWT untuk membuat saya makin dewasa. Ini yang perlu kita pahami secara benar. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika bagaimana tidak menjadi kekasihnya, sedangkan Allah sangat menyukai perbuatan baik yang dilakukan secara konsisten, terus-menerus, continue, ajak. Meskipun amal kebaikan itu hanya kecil dan sedikit. Yang Rasulullah SAW menyatakan ketika ada orang menanyakan, ayul a'mal ahabba ilallah ya Rasulullah. Apa amal yang Allah cinta? Adwamuha wa inqal. Yang kau dawamkan meskipun cuma sedikit. Nah, kekuatan-kekuatan istiqomah ini yang kemudian menuntun kita kepada perjuangan iman yang tadi kita bahas di awal. Bagian yang kemudian membuat kita ketika mereka bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa beramal dengan benar dan sungguh-sungguh, ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula saya. Kecuali Allah SWT memberikan rahmat. Dan ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan, istimrar, mudawamah, sambung sinambung, ya, berkelanjutan. Meskipun cuma sedikit. Nah ini yang kemudian, kenapa amal yang sedikit ini tapi dilakukan secara berkesinambungan lebih disukai? So ketika satu amal kebaikan dilakukan secara kontinu, itu artinya si pelaku berzikir secara kontinu juga. Nggak usah ngacung ya, tapi banyaklah di antara kita yang kemudian baru menyempatkan banyak baca Quran ketika hanya bulan Ramadan.
Kembali ke Syawal, kembali ke asal. Masya Allah. Tidak konsisten. Padahal kalau di Ramadan itu, Masya Allah, ngotot betul. Apa yang diyakininya? Pahala yang banyak. Padahal mestinya di bulan yang lain ganjar lebih banyak mestinya. Jadi ketika misalnya ada orang yang membaca 10 ayat Al-Quran setiap kali dia menunaikan sholat misalnya. Meskipun ayat-ayat yang dia baca tidak banyak, apa contoh? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kalau kita baca, Insya Allah, luar biasa. Nah ini mengindikasikan betapa kuatnya sebuah amalan itu yang kemudian konsisten kita dalam melakukan pengingatannya. Meskipun dalam jumlah yang sangat sangat kecil. Nah ini terjadi pula ketika orang membiasakan diri untuk berdoa setiap kali bangun tidur. Saya pernah satu perusahaan boga bisnis atau F&B bisnis. Saya sampaikan ketika laporan yang muncul dari pihak yang senantiasa terus melaporkan sales kita hari ini sekian, cash reportnya sekian, kita ada cash in cash outnya sekian. Maka saya sampaikan kepada mereka, setidaknya adalah laporan itu kita sambut entah jempol, entah dengan big love atau dengan lope-lope atau apapun, ya, dengan ikon tangan tertutup atau jempol, whatever. Yang penting kita ngerespon sebagai tanda kebersyukuran kita. Nggak usah lah kita jawab, alhamdulillah saya berderet, alhamdulillah, 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 nggak usah. Ya, sekarang teknologi WhatsApp itu ada react-nya. Tinggal pencet, muncul tuh nanti pilihan. Mana yang mau mewakili ininya kita. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan. Betapa tidak bersyukurnya kita ketika melihat itu seperti sebuah report yang kita abaikan. Padahal Allah SWT menyatakan di dalam surat 14 ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat. Apa enggak mau kita ditambah nikmat? Sehingga salesnya enggak segitu-gitu terus. Maka saya sampaikan, ini parah banget ini kalau sampai enggak mau eh, bersyukur atas laporan yang ya cuma segitu-gitunya sih. Semalam itu bisa dapat 2 juta, kadang bisa sampai 6 juta. Banyak orang di luar sana berbisnis nggak dapat segitu. Kita kok seperti apa namanya? Meludahi sumur sendiri. Meludahi sumur sendiri kemudian kita timba airnya. Jangan. Nah, ini juga ketika kita bisa paham kenapa orang beristiqomah ini senantiasa merasakan tenang karena hatinya terus terikat dengan Rabb-nya. Maka sikap istiqomah ini wajib dilakukan manusia terhadap Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin pengabdian terhadap Allah dilakukan hanya sekali-sekali? Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman, dan tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain apa yang aku wajibkan atasnya. Dan ketika hambaku senantiasa mendekatiku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku mencintainya maka akulah pendengaran yang selalu dia pakai untuk mendengar, penglihatan yang selalu dia gunakan untuk melihat, tangan yang dia gunakan untuk menggerakkan segala sesuatu, kaki yang dia pakai berjalan. Dan apabila dia memohon kepadaku, aku berikan, dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku melindunginya. Pertanyaan yang muncul adalah berapa sering Allah SWT mengabulkan kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa jangan terlalu gembira, jangan terlalu cepat gembira dengan apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita, sesuai dengan apa yang kita minta. Jangan-jangan itu istidraj. Sehingga apa? Melupakan bahwa ini karena kesolehan saya, alhamdulillah. Rezeki anak soleh dan seterusnya. Lah, wallah. Jadi berkahnya orang yang beristiqomah itu adalah dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dijaga para malaikat. Ketika dia tidak bisa melakukan amal kebaikan yang sudah biasa dia lakukan secara konsisten, dia tetap mendapatkan pahala kebaikan yang biasa dia lakukan itu. Mungkin sebagian kita maksudnya gimana sih gitu ya. Misalnya gini, ketika seseorang biasakan diri untuk selalu sholat subuh secara berjamaah di masjid, satu ketika dia sakit, sehingga tidak bisa sholat subuh berjamaah di masjid sebagaimana biasa.
maka sebenarnya dia tetap mendapatkan pahala sholat di masjid. Seseorang yang terbiasa menunaikan sholat tahajud di tiap malam, satu ketika dia ternyata tertidur sangat pulas karena kelelahan begitu banyak pekerjaan yang dia lakukan, dia tetap mendapatkan pahala. Bapak Ibu tahu ketika kita sholat, atau nggak usah sholat deh, kita mau tidur malam deh. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Kata ayahanda Ibrahim alaihissalam kepada Rasulullah SAW dalam mimpinya, maukah engkau aku tunjukkan bagaimana taman surga itu eh, makin lebat dan rindang. Maka ayahanda Ibrahim menyatakan bahwa bacalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Waktu itu Abu Husairi pernah menanyakan kepada kita seperti itu kalau di jalanan naik turun itu eh, beliau biasa itu. Maka nggak apa-apa. Ketika kita mulai mau tidur, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, pules, sampai kita bangun, kita dianggap sebagai orang yang sedang berzikir, Masya Allah. Ada di antara kita yang kemudian ketika membaca Al-Quran kemudian terlelap. Lu hilang kesadaran baru bangun lagi, sampai ayat berapa tadi ya, terusin baca. Maka selama lelap dalam tidurnya, malaikat tetap mencatat apa yang dia lakukan. Jadi orang yang istiqomah itu Masya Allah. Salah satu contoh lagi. Ketika orang terbiasa membaca atau melakukan sesuatu yang tidak dia kerja. Saum deh modelnya. Saum Senin Kemis sama Ayamul Bid. Ketika dia rutin dia kerjakan tiap bulan, masuk ke Ramadan bisa nggak? Nggak bisa. Tapi perlu diketahui bahwa setiap Senin dan Kamis dia tetap dihitung saum Senin Kamis meskipun dia sedang saum Ramadan. Masya Allah. Dia tetap Ayamul Bid di tanggal 13, 14, 15. Masya Allah. Maka kebaikan yang akan didapatkan oleh orang istiqomah adalah dia akan selalu diingat dengan amal kebaikan yang selalu dia lakukan. Banyak di antara kita menggunakan cara-cara modern di dalam melakukan kebaikan. Misalnya membagi-bagi counter zikir ya, yang ada di jempol tuh kadang-kadang dia sambil ngobrol sambil tangannya terus gitu berzikir. Kalau saya saran jangan tangan kiri lah, tangan kanan. Berzikir itu biar tangan kita bersaksi. Maka pola yang ada di benak orang ketika tahajud, jaket, sepatu, peci, cucian tahajud, buku, sendal, kacamata, sapu tangan, utang, belanjaan, kunci, rumah. Perhatikan pola ini mana yang lebih banyak ada dalam ingatan. Maka begitu juga ketika orang beristiqomah dalam menunaikan satu amalan ibadah, maka persis seperti ketika kala melewati satu jalan atau gang. Kita akan menelusurinya dengan sangat mudah tanpa harus fokus mengingat rutenya. Artinya meskipun gang itu banyak perubahan, ada ornamen, aksesoris, 17-an, bendera di mana-mana, ada lampu ini, itu segala macam. Tapi kita tahu persis jaraknya sekian langkah, sampai ujung sana ada apa, dan seterusnya. Dalam surah Al-Fusilat, ayat yang ke-30, surat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wa abshir, digembirakan ya, bil jannati kuntum tu'adun, janjikan kepada Allah. Bahkan Imam Hasan Al-Basri berdoa memohon kepada Allah SWT dengan doa yang sering saya coba lafazkan juga, yaitu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wahai Allah, Engkau adalah Rabb kami, rezekikan kepada kami keistiqomahan. Nah, dalam ayat ini ketika Allah menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan malaikat kepada orang yang istiqomah, akan dianugerahi kekuatan hati, sehingga tidak ada rasa takut dan sedih. Hatinya akan diliputi dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Di dunia dia mendapatkan pajak
kebaikan dan terlepas dari berbagai macam kejelekan. Adapun di akhirat dia akan dianugerahi surga dengan segala keutamaan. Seorang pedagang yang istiqomah misalnya, dia akan selalu berlaku jujur, baik itu timbangannya ataupun juga dalam hal informasi kualitas barang yang diperdagangkannya. Dengan cara berdagang yang seperti ini, maka dia yakin akan mendapatkan keuntungan yang terus mengalir walaupun secara nominal mungkin nggak terlalu besar. Ambil berkahnya aja. Dan dia merasa tenang dan bahagia ketika mendapatkan keuntungan yang jauh berlipat ganda. Jadi keuntungan yang dilatar belakangi ridho Allah atas apa yang dilakukan di dalam perniagaan, kita harus mulai dengan keridhaan terhadap apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita. Perhatikan ayat terakhir dari uh, ayat yang paling sering kita baca dalam surah Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatam mardiyah. Jadi radiyatam, ya ridhonya Allah itu kita berusaha kita fahami sebagai keridhaan kita, maka baru kita mendapatkan mardiyah. Sehingga terjadi antarodin, saling ridho antara kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sudah antarodin, Masya Allah. Paling gampang mencari ridho Allah itu adalah mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam surat 9 ayat 100 misalnya, ya, kita bisa menemukan ayat betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kita mengikuti apa yang datang dari para sahabat itu dengan baik. Ya. Misalnya dikatakan waladina tabauhum, humnya itu ditujukan domirnya kepada mereka, yakni al-muhajirin wal ansar. Biihsanin, biihsanin. Ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan itu ketika kita mengikuti apa yang mereka ikutkan. Artinya ketika kita mengikuti apa yang datang dari para sahabat itu dengan baik, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, perhatikan peringkat atau kedudukan yang kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat 9 ayat 100. Kalau ada kopas monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Perhatikan pihak ketiganya, walladzina tabauhum bi ihsan. Apa katanya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi keridhaan itu hanya muncul ketika kita mengikuti dengan baik. Bukan versi kita sendiri, bukan akal-akalan versinya hawa nafsu dan seterusnya, tapi betul-betul mengikuti dengan baik. Maka orang yang berpedoman seperti kita, yang ahlu sunnah wal jamaah bermanhaj, mengikuti para saksi mata yang ikut bersama Rasulullah SAW, yakni para sahabat, maka kita tidak mengerjakan apapun kecuali kita tahu dalilnya. Kita mengerjakan sesuatu ibadah yang memang kita ketahui nas-nasnya, hujahnya. Sehingga keyakinan kita akan menjadi sangat luar biasa. Maka keistiqomahan ini membuat seseorang mempraktekkan nilai-nilai ibadah dalam setiap aktivitas rutinitasnya. Kalau Allah sudah ridho, selesai urusan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan diganjar dengan wa'adalahum jannatin tajri tahtaha nahar khalidina fiha, ya, dari kalimat wasyarabah. Itu mah al-bayyinah, ya. Apa ujung terakhirnya ayat 100? Dari kalimat fawzul azim. Ya. Jadi keistiqomahan seseorang ini akan mempraktekkan nilai-nilai ibadah dalam setiap apa yang dia lakukan. Maka sekalipun dia berada dalam lingkungan yang penuh dengan tipu muslihat dan jebakan maksiat, dia tidak akan terjebak. Ya, dia akan bisa mawas diri untuk tidak sedikit pun mendekati apa yang syubhat, apalagi diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berbagai macam kebaikan dari hasil peneladanan kita terhadap Allah Al-Haq, ketika kita yakin itu adalah kebenarannya, kita bukan akan istiqomah dengan jalan Allah yang penuh dengan cinta. Lalu beragam anugerah dari Allah SWT akan berhamburan di kehidupan kita. Tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Ada satu kisah
yang kemudian dilakukan oleh orang yang hebat dalam sholawatnya. Jadi dikatakan bahwa keistiqomahan sholawat yang dilakukan, ya, bagaimana bahagianya perasaan dia mendapatkan salam dan nasihat langsung dari Rasulullah SAW dalam bentuk mimpi, maka lelaki yang bernama Zahid ini menjadi tamunya. Jadi sosok yang meyakini kebenaran firman. Beliau ketika seorang Zahid ini memiliki utang 500 dirham, dia sudah berdoa dan melunasi utangnya, akan tetapi utangnya belum terbayar. Satu kali dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW, maka dalam mimpinya beliau alaihissalam berkata, temui Abul Hasan Al-Kisai. Jadi Abul Hasan Al-Kisai ini seorang tokoh terkemuka di Naisapur yang sering memberikan santunan pakaian kepada 10.000 orang miskin ketika musim gugur, dan katakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW menyampaikan salam dan memerintahkan beliau untuk bersedekah sebanyak 500 dirham. Tandanya kamu akan setiap malam selalu bersalawat kepada beliau sebanyak 100 kali, dan pada malam ini kamu tidak bersalawat kepadanya. Bingung nggak dapat mimpi ya kayak begitu. Maka orang kemudian orang ini, si orang Zahid ini mendatangi Abul Hasan di Naisapur. Setelah bertemu, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutusku agar aku menemuimu dengan tanda bahwa engkau terbiasa bersalawat 100 kali tiap malam, tapi malam ini kamu tidak membacanya. Kaget. Ya, lelaki kaya dari Naisapur, si Abul Hasan Al-Kisai. Maka menjatuhkan diri dari tempat duduknya, dia bersungkur sujud kepada Allah. Ini adalah rahasia antara aku dengan Tuhanku dan tidak diketahui oleh siapapun. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Hasan lalu memberikan uang kepada tamunya sebanyak 2.500 dirham. Dia menyatakan bahwa uang yang 1.000 dirham untuk kabar gembira yang kau bawa, 1.000 dirham lagi karena aku telah mengingatkan kelalaianku bersalawat, dan yang 500 dirham sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Insya Allah. Luar biasa. Jadi ada sosok yang kemudian meyakini kebenaran firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan bersolawat, sehingga mereka menjadikan sebagai bagian dari keseharian. Pertanyaannya adalah berapa banyak salawat kita dalam sehari? Kalau Rasulullah SAW saja istighfar 100 kali, ada sebagian menyatakan 70. Jadi terakhir saya ingin memberikan satu kesimpulan dari apa yang kita pahami pagi ini. Meyakini bahwa semua yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah hak dan jauh dari kebatilan. Maka pastikan kita setiap kali bersandar kepada apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya SAW. Berusaha mensucikan perkataan dari dusta dan hawa nafsu. Berusaha menjadi sosok yang haus akan kebenaran, yang gemar mencari kebenaran, lalu mengamalkan dan menyebarkannya kepada orang lain. Jadi pastikan setiap apa yang kita kerjakan ada dalilnya. Perhatikan Bapak Ibu, boleh ini jadi status di sosmed kita. Dalam Islam, setiap perintah dan larangan pasti ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Apatah lagi kemudian kita bisa temui beberapa ulama berhujjah dengan itu, atau jumhur ulama menyatakan tentang itu. Jadi dalam Islam, semua perintah dan larangan pasti ada dalilnya, harus berhujjah. Maka dalam surat 17 ayat yang ke-36 Allah SWT melarang kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Di dalam inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang kita dengar ini menjadi bagian yang kemudian harus kita pahami sebagai sesuatu yang terus-menerus kita hadirkan. Istiqomah adalah menetapi amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bermaslahat bagi sesama. Senantiasa berlindung dari keburukan, baik yang ditimbulkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Dawamkan sholat sunnah, terutama tahajud, beserta doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Insya Allah saya akan bagi. Saya kembalikan ke Ustadz Khalis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini adalah bagian yang
menjadi manfaat buat kita semua. Jadi ketika mengucapkan subhanallah ini tertanam pensucian diri ya, terhadap Allah dalam hati, maka kalimat tasbih ini disyariatkan untuk ketika ruku, sujud, dan bahkan selepas sholat. Ketika melafalkan alhamdulillah, ini pengakuan bahwa banyak pujian ditujukan kepada kita. Wah, kita itu tampilannya menawar. Oh, kita itu ini, itu apalah segala macam dan seterusnya. Katakan alhamdulillah. Maka ada rasa syukur yang kemudian ketika kita menyuarakan Allahu Akbar, hendaklah terpancang dalam makna pengagungan di dalam hati ini, sehingga setiap zikir menanamkan makna dan kebenaran akan makrifat kita kepada Allah. Saya kembalikan ke Ustaz Khalid supaya tafadhol masykur ya Ustaz. Alhamdulillah, masyaAllah. Jazakallah khairan, Ustaz. Nasihat ilmunya mudah-mudahan makin memperkokoh keimanan kita ya. Karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin gitu ya. Kebenaran itu hanya berasal dari Allah dan milik Allah. Dan ada sebuah doa juga yang mungkin banyak sekali yang sudah hafal. Allahumma arinal haqqa haqqa ya. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itulah benar. Dan inilah kebenaran yang eh, kita sudah bahas, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dibahas oleh guru kita. Dan tadi ada permintaan soal doa tadi saja yang mungkin di-share, bisa di-share di grup tentang al-haq tadi. Silakan jamaah, masih ada waktu mungkin sekitar 5 menitan ya. Kita beri waktu 2 pertanyaan nanya untuk yang ingin memperdalam tentang tema al-haq ini. Apa tuh? Silakan. Dan saya teringat sebuah hadis ini saja, bahwa Ya, ketika Abu Darda ini ya, yang kisah Abu Darda yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Allah itu punya hak, eh, Rasul punya hak gitu ya, dan kamu juga, tubuh kamu punya hak, istri kamu punya hak. Ini tentu pemaknaan yang sangat luas tentang al-haq ini ya. Mungkin bisa mohon penjelasannya, Ustaz. baik. Bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap orang punya hak, dalam pengertian hak yang ada di sini adalah Allah punya hak, Rasul punya hak, istri punya hak, tubuh kita sendiri punya hak. Yang artinya berbeda dengan kebenaran, tapi sejatinya pasti inline. Dalam pengertian gini, seseorang yang dikatakan punya hak, ya saya punya hak atas diri saya sendiri. Tubuh kita punya hak agar kita istirahat. Tubuh kita punya hak untuk dipenuhi jiwa kita dengan iman dan ilmu. Ketika difahami oleh begitu banyak orang, otak kita itu ternyata hanya bisa menyempurnakan dirinya ketika Allah SWT berikan penyeimbang berupa Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada bagian yang selain Al-Quran dan Sunnah yang kemudian memberikan kepada otak kita itu keseimbangan, kesempurnaan yang sangat luar biasa. Ada seorang warga negara India yang aslinya dia India tapi menjadi warga negara Inggris. Ketika beliau meneliti bagaimana otak itu ketika bersujud, ternyata ada satu sel di otak kita yang hanya dilalui oleh udara itu pada saat kita sujud. Maka Dr. Chandra Naran ketika itu setelah menemukan titik itu hanya pada saat kita sujud dilalui otak, berarti yang beruntung cuma orang Islam saja, maka dia memeluk Islam ketika itu. Seorang yang bernama Chandra Naran. Ketika juga kita paham bahwa ada hak dari istri kita atas kita, jadi nggak boleh kita sebagai suami sibuk di luar, sibuk cari maisha, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan urusan orang lain, tapi keluarga sendiri tidak diurus. Nah, ini nggak boleh. Ada haknya masing-masing. Itu hak yang dimaksud, bukan hak kebenaran ya yang kita bahas pagi ini. Tapi inline untuk karena memang Allah memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, maka itu bagian yang kemudian membuat seseorang menjadi punya hak. Agama ini punya hak atas kita. Rasulullah SAW punya hak untuk kita sholawati. Rasulullah SAW punya hak untuk kita hadirkan begitu banyak sunnah. Dan
Keberuntungan kita sejatinya adalah keberuntungan yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Betapa kalau kita hitung-hitungan, Ustaz, eh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh, semua kan punya syariat ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi terus sampai Nabi Isa. Semua punya syariat yang kemudian ketika mereka mengerjakan, ya mereka akan mendapatkan persis sama seperti apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kepengen mendapatkan pahala 2 tahun penghapusan dosa, maka dia harus puasa 2 tahun. Sementara kita tidak. Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar setiap apa yang dikerjakan oleh umatnya adalah berpahala yang dilipat gandakan oleh Allah Taala. Betapa beruntungnya kita yang ketika kita saum Arafah itu ada 700 hari pengampunan dosa yang kita kerjakan dengan hanya puasa 1 hari. Coba luar biasa kan? Adakah Zabur, adakah Taurat, adakah Injil yang kemudian dibaca mendapatkan pahala yang berlipat ganda seperti kita membaca Al-Quran, satu hurufnya 10? Nggak ada. 10 itu di hari biasa, di bulan biasa. Tapi masuk ke bulan haram menjadi 70 kali. Masuk ke bulan Ramadan menjadi 700 kali lipat. Allahu Akbar. Nyaman betul kita ini. Tinggal kita melakukan sesuatu kemudian menjadi sangat luar biasa. Coba kalau saya kasih tebakan ke Bapak Ibu. Istighfar yang mana yang paling banyak manfaatnya? Coba sebutkan sesuatu yang menggugurkan dosa kita yang paling luar biasa. Selain Sayyidul Istighfar di waktu sahur. Coba. Itu paling ultimate itu. Ayo, siapa yang tahu? Saya kasih hadiah apa ya? Bukhur deh. Saya kirimin bukhur beserta arangnya. For free. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara mendapatkan ampunan dosa dengan cara yang terbaik? 5, 4. Sekarang jawab nih. Disuruh waktu asar ke maghrib belum? Ini lebih istimewa. 3. Ayo. 2. Istiqlal waktu asar ya, Bukan. Pak Sansan. Ustazah. Bu Elvi. Ya. Ustadz, waktu Ya. berbuka puasa. Masih ada yang lebih luar biasa. Aidul istighfar. Saya tulis istighfar. Tadi saya bilang saya tulis istighfar di waktu sahur. Kurang apa tuh? Mbak Di Dina di waktu waktu subuh enggak? Kurang. Oke. Mau saya buka jawabannya? Di ya, antara dua sujud. Bukan. Oke. Lihat surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Kita semua kayaknya hafal itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi apa yang mendatangkan kecintaan Allah dan ampunan dosa? Kita ngikutin sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika kita minum, ya, ketika kita minum sesuatu, ada paling tidak 7 fadilah yang ketika kita kerjakan minum dengan cara Rasulullah SAW. Duduk 1, tangan kanan 2, ya. Tidak menggelonggong, maksudnya berhenti sebentar, seteguk, seteguk, seteguk. Di antara tegukan itu ada sebutan asma Allah. Allah Karim, Allah Karim, Allah Karim. Tidak meniupkan nafas di bejananya. Ya. Kemudian tidak menghembuskan nafas ke dalam bejananya. Kemudian Rasulullah SAW menutupnya dengan membaca Alhamdulillah. Cuman minum doang, dosanya bisa sebanyak itu. Bapak Ibu datang ke air, kemudian kumur, cuci muka, basuh tangan sampai siku, bersihin kepala, kemudian basahin kuping biar seger, kemudian tutup dengan guyur air di apa namanya kaki. Tanpa ibu niat berwudu nggak akan gugur dosanya. Jawaban. Masya Allah itu. Siapa di sini yang setiap harinya mandi besar?
Kalau ada berarti kita sama. Saya setiap hari mandi besar. Kenapa? Kemarin mendapatkan mandi yang penuh dengan guguran dosa. Jadi setiap apa yang kita ikutkan kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW, semuanya mendatangkan kecintaan Allah, semuanya mendapatkan peguguran dosa. Allahu Akbar. Jadi nggak usah dicari istighfar yang mana yang paling, nggak usah, ikutin aja Rasulullah SAW. Maka semua apa yang kita lakukan, ya, Allah akan memberikan rahmatnya dan cuman memberikan ampunan dosa. Luar biasa kita ini. Wallahu a'lam. So, gitu Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Waduh, udah satu lagi ya. Ini Bu Elvin. Boleh Bu. silakan, nggak apa-apa. Silakan Bu Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Elvina. Mau tanya Ustadz, Ya. yang tadi saya sampaikan bahwa harus cepat-cepat meninggalkan riba, yaitu Ya. misalnya riba atau sebagainya. Tapi ini saya tuh ada usaha kecil-kecilan dan setiap transaksinya itu menggunakan itu transfer. Nah, Ya. untuk memudahkan pembayaran saja Ustadz, bagaimana Ya. itu? Apakah Iya. itu pun harus ditinggalkan? Karena Iya, saya Bu. juga kalau mau bersedekah pun saya juga menggunakan. Baik. Bagaimana Ustadz? Ya, Tanpa bismillah. tinggal. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita kemudian pakai yang bank syariah, memungkinkan nggak? Ya, saya kebetulan saat ini masih menggunakan BCA. Apa harus dipindahkan ke syariah ini? Pindah, Bu. Segera pindah. Hari ini juga pindah. Baik, Yang kemarin-kemarin sudahlah, lupakan. baik. Oh gitu Baik, ya, berarti masih lanjut, bisa digunakan. Ya, Bu Elvianti, silakan. Terima kasih Ustadz. dengan senang Jazakallah. hati Bu Elvina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal sunnah Ustadz. Ya, Ada seseorang, dia tuh nggak percaya dengan sunnah Nabi. Walau katanya alasannya begini. Sunnah Nabi itu kan apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan oleh Nabi itu. dan apa yang dibiarkan. Ada 3 ya. Iya, apa yang dibiarkan dan kita ikutin. Nah, dibilang itu kan udah lama. Gimana kita percaya bahwa itu yang dikatakan dan dikerjakan Nabi itu sesuai yang disampaikan orang-orang gitu loh Pak Ustadz. Ya. Gimana caranya kita meyakinkan seseorang tersebut? Baik. Terima Bismillah. kasih Pak Ustadz. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya selalu menggunakan analogi kejadian yang ada saksi matanya. Saksi mata itu melihat cetau welo-welo kalau orang Jawa bilang tuh. Dia melihat dengan pasti bahwa para sahabat dan istri-istri Rasulullah SAW, para sahabat dan sahabiah itu melihat Rasulullah SAW mengerjakan itu dan mereka kemudian menuliskannya dalam kitab-kitab hadis yang sekarang kita tulis dalam hadis itu. Ya. Bahwa kemudian kalau ibu minta beliau untuk belajar takhrijul hadis, belajar mustalah hadis, kita akan tahu bagaimana hadis ini benar atau tidaknya. Maka kita akan melihat bahwa sebuah hadis itu kemudian benar adanya atau tidak. Bahkan sampai tingkatan di bawah ayat itu ada hadis yang namanya mutawatir. Diriwayatkan oleh 100 orang lebih. Maka itu biasanya perkataan orang yang nggak mau ngaji. Pasti bukan anggota MKI. Ajak ngaji Bu ke MKI. Biar dia paham bagaimana meyakinkan itu. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di sini. Tapi dia yakin dengan isi Al-Quran Pak Ustadz. Oke. Apa yang di Al-Quran dijalaninya. Tapi kan Oke. ada yang nggak ada di Al-Quran, ada di Iya. sunnah. Seperti Iya. ya. Makanya mau menarik dia buat mempercayai sunnah itu susahnya minta ampun Pak Ustadz. Iya, begini. Ada bagian yang kita harus pahami bahwa Al-Quran itu cuma juklak, petunjuk pelaksanaan. Tapi juknisnya ada di hadis. Kalau kita cuma berpegang kepada Al-Quran saja, maka kita boleh makan anjing, sholatnya 3 waktu. Karena tidak ada detail itu. Coba ajarkan kepada saya bagaimana kita hanya menggunakan Al-Quran saja, ajarkan saya sholat. Bacaannya apa?
Tunjukkan ke saya mana ayat yang mengatakan kita harus baca takbir, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca ini, baca itu, apa segala macam dan seterusnya sampai kita mengerjakan dengan benar. Hanya Al-Quran saja, tanpa sunnah. Yuk, ajarin saya. Nggak bakal ada, nggak ketemu. Sholat Iya, cuma nggak 3 ada Pak waktu, Ustadz. cuma 3 Mm-mm. waktu. Dan yang dilarang cuma babi. Berarti anjing boleh dong. Mm-mm. Iya. Karena anjing perintah larangannya ada di hadis. Nah kalau dia nggak percaya dengan itu, ingkar sunnah dia. Mm. Maka bagaimana membedakan bahwa apa yang datang dari Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran yang datang dari Allah. Ada ayat-ayat yang datang dari Allah SWT tidak masuk dalam Al-Quran, yakni hadis qudsi. Terus dia nggak mau percaya itu juga. Repot urusannya. Gitu. Dia punya paham ingkar sunnah biasanya begitu. Ya. Kalau Iya. nanti kita bahas aliran Isa Daud segala macam, wah kacau itu. Nggak usah temenin Bu. Kalau dia nggak mau diajak ke MKI, udah nggak usah temenin. Udah. Kita berteman sama Iya orang Pak. bener Iya. aja udah. Gitu ya Bu. Iya Ustadz. Iya, makasih Pak Ustadz. Jadi sewot. Siap ya. Mbak Tania, apakah split payment tanpa interest itu termasuk riba? Enggak. Split payment. Misalnya kita berdua nih ngedate nih, Mbak Tania ya. Kita ngedate nih, janjian. Kita ngundang salah satunya Ustadz Kholis. Gitu ya. Atau gini, saya sama istri, Mbak Tania sama suami. Tapi di akhirnya istri harus pergi kemana, suami harus pergi kemana. Terakhir kita nih berdua. Tapi karena saya nggak enak, saya ikut bayar juga. Mbak Tania juga nggak enak, nggak mau dibayarin. Oke, split bill deh. Gitu. Apa yang kita makan berapa? Saya habis ini, gitu ya. Maka kemudian yang dimakan sama situ ini. Nah udah, yang ini saya aja. Split bill. Billnya 85. Oke, situ 40, saya 45. Misalnya gitu ya. Maka riba bukan? Bukan. Gitu. Ya, kalau cuma split bill aja. Kalau yang dimaksud seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, terakhir Bu Reni silakan. Baik. Assalamualaikum, terima kasih waktunya. Saya menyambung Waalaikumsalam. pertanyaan Ibu Vina tadi, kan Ya. tadi kata Ustadz langsung dipindahkan aja uang yang di bank tadi itu terkena riba. Ya. Nah kalau misalnya seandainya hanya buat numpang lewat aja gimana? Tetap ada gitu nggak ditutup Ustadz? Karena ini alasannya buka bank banyak itu karena memang komunitasnya itu banyaknya dari berbagai daerah dan untuk mempermudah mereka untuk transfer gitu. Baik. Jadi kita Bismillah. makan terus gitu. Baik. Saldonya boleh nggak? Baik. Bismillah. Gini. Nih saya langsung teknis ya. Ya, Ustaz. Misalnya BCA. Karena yang paling banyak. Gitu ya. Bisa nggak kita datang ke BCA, saya mau pakai BCA tetap atas nama saya, tapi tolong buang semua tambahan-tambahan. Berani nggak ngomong gitu ke CS? Iya. Nanti kan saya coba. Ya, kalau berani lakukan itu, pastikan. Saya Hmm. pernah mencoba di Mandiri dan berhasil. Kalau nggak bisa, saya pindah syariah. Uang saya banyak, dia pasti ketakutan kalau kita pindahin dana. Sehingga kita tidak terlibat pada transaksi riba yang ada. Terserah mereka mau kasih interestnya apa, saya nggak butuh itu. Saya nyimpen berapa, saya ambil berapa, dan itu kepentingan saya. Pertanyaan kedua, ketika kita pakai BSI misalnya, adakah BSI kemudian menjadi tidak mampu ngirim transfer atau tidak mampu menerima transferan dari yang lain? Artinya ketika misalnya kita transfer ke ke ini, ke itu, segala macam. Bu Reni tahu aplikasi Flip? Iya. Nah, cuma 2.500. BI Fast 2.500. Kalau orang nggak mau itu, gue tambahin 2.500, gue bayar demi surga. Rugi-rugi lah, cuma 2.500. Cincai. Keberkahannya jauh lebih banyak dari itu. Jadi ketika kita yakin sama Al-Haq, wah ini nggak bener nih, riba nih, wah mesti keluar. Hari ini juga kita kalau perlu ada jadwal kita ngapain apa segala macam, stop, saya urus bank dulu, saya pretel itu. Nggak bisa dipotong tambahan-tambahan tadi, dia nggak mampu melakukan karena ini sistemnya apa bla 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 segala. Oke, saya cabut semua. Saya nggak mau nabung sini lagi. Saya Muslim. Gitu.
Nah, solusinya pindah ke BCA Syariah. Hmm. Bukan karena saya brand ambasadornya ya, tapi saya memang pakai. Gitu. Iklan-iklannya BCA Syariah itu saya pakai. Gitu. Benar-benar pakai. Kurang deket. Oh, iya, iya. Jadi saya pakai BSI, saya pakai Bank Muamalat, saya pakai BSI. Tapi yang paling banyak fiturnya BSI. Ya. Meskipun adalah beberapa hal yang nggak bisa apa syar'i banget gitu, banyak. Di BCA Syariah juga kalau kita mau ngomong akad wadiah misalnya ya, wadiah. Oke, bener nih wadiah nih. Wadiah itu gini. Saya taruh uang itu mestinya dicatat. Nomor seri sekian punyanya Pak Dodi, nomor seri sekian, nomor seri sekian. Itu ditulis. Berarti apa? Wadiah itu uang yang kita taruh itulah uang yang akan kita ambil nanti. Pada kenyataannya begitu nggak? Enggak. Kita cuma dinilai sekian punya ini, gitu. Punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Akhirnya apa? Ditulis nggak rekan apa nomor serinya duit itu? Berarti bukan duit kita lagi. Enggak, yang penting nilainya. Ini di store berapa? Misalnya sekian juta, udah ditulis kita cuma punya nilai yang sama. Diomongin wadiah, padahal bukan wadiah. Kalau bicara tentang akad yang sempurna. Karena memang di kita ini, mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang geopolitik, Bank Indonesia itu pernah ditawari sama saudara-saudara kita di Timur Tengah tahun 71. Ini loh, muamalah syariah itu kalau perbankan syariah itu mestinya pakai akad yang begini. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada ini, ada itu, sampaikan. Menteri Keuangan ketika itu yang mendapatkan penjelasan, beliau adalah Pak Radius Prawiro. Ada yang tahu Pak Radius Prawiro agamanya apa? Katolik ya. Katolik. Kira-kira mau nggak ngendorse materi Islam? Nggak mau. Beda khilafahnya beda ya, Ustaz ya? Iya, khilafahnya beda. Maka kemudian yang terjadi, beliau katakan, terima kasih telah menerangkan kepada kami masih menggunakan sistem konvensional. Yang diterjemahkan oleh kita, kalau saya jadi pembicara di situ, iya itu maksudnya riba. Gitu. Ya, selamat datang di Indonesia, karena Dewan Syariah yang ada di BI pun tidak spin off. Betapa kita ingat tahun 98 yang paling bertahan siapa? Bank Syariah. Bahkan orang-orang Singapura itu berbondong-bondong masuk ke Maybank Syariah. Kenapa? Lebih gede dapatnya tabungannya. Bagi hasilnya itu lebih gede. Gitu. Akhirnya berbondong-bondong orang Singapura, Cina nabung di tabungan Muslim. Gitu. Karena melihat secara gen saja sudah beda. Begitu orang lain kolaps, apa bank ini hancur, apa bank syariah dengan gagahnya, it doesn't affect to us. Nggak pengaruh. Maaf ya muskil. Gitu. Nah ini ada orang mantan BJP Syariah. Meskipun spin off pun, tapi kalau kita misalnya mau nabung nih, nabung emas, kira-kira boleh nggak kita menggadai emas ke Bank Jabar Syariah? Dulu boleh. Tapi begitu ketahuan bahwa oh ini Islam bisa berjaya dengan rohan model begini, maka dibuang. Nggak boleh menabung lebih dari, nggak boleh rohan lebih dari 3 bulan. Maka nilainya disusutin. Padahal dulu itu wow, Masya Allah. 2010 sampai 2013 saya termasuk yang diajari sama temennya Bu Nadia tuh, Ustaz Budi. Saya kemarin kita berkunjung bareng. Itu diajarin sama beliau cara berkebun emas. Duit misalnya 10 juta. Saya beli keping emas di Antam. Saya bawa, saya rohan di BJP. Saya dapat 80%-nya. Saya beliin lagi. Saya simpan lagi rohan. Saya dapat 6. Saya beliin lagi. Saya dapat 4. Beliin terus sampai 2. Sampai benar-benar nggak megang apa-apa. Dalam sehari perkembangan uang kita kalau secara intrinsik bisa berhitung tuh. Begitu
Bank Indonesia melihat bahwa wah ini ada celah syariah bisa berjaya nih, di cut off. Ya memang mereka Islamofobia, nggak boleh berjaya Islam. Panjang ceritanya kemana-mana nanti. Dah, kita aja deh. Insya Allah panjang. Udah mau jam 7 nih. Ekonomi syariah mudah-mudahan jadi keberkahan ya untuk kita Insya semua. Allah. Insya Dan Allah. jadi inspirasi untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Insya Allah. Dan tentu pagi yang penuh berkah ini mari kita manfaatkan. Salah Satu satunya hal Ustaz, dengan satu hal Afu. Sesiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. yang Tidak lebih hanya baik. di dunia, tapi di akhirat. Allahu Akbar. Bahkan di dunia pun akan Hmm. diganti dengan lebih baik. Ustaz, ya. Masya Allah, Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik jemaah yang Allah, mari kita manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan salah satunya sedekah karena amal yang paling dimuliakan oleh Allah, amal yang akan mendatangkan cinta Allah untuk kita semua, dan ini bagian dari juga bagaimana kita memperkokoh muamalah kita ya dengan sesama, karena sedekah yang diamalkan kepada kami salah satunya insya Allah akan kami selalu alokasikan untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan juga ada beberapa kegiatan operasional dari MKI yang juga membutuhkan kerjasama dengan semuanya. Mari kita manfaatkan keberkahan pagi dengan sedekah ini, dan alhamdulillah kita dengan teknologi ini dipermudah ya Ustaz ya. Dengan ini akunnya sudah BSI, alhamdulillah syariah gitu kan ya. Dan ya, mari kita kembangkan ekonomi syariah ini salah satunya dengan menjadi orang-orang yang punya akun di bank-bank syariah gitu ya. Karena ini salah satunya ya, cuman ini yang bisa kita lakukan saat ini ya, karena kita belum mengubah secara drastis bagaimana ekonomi Islam ini tegak di bumi kita Indonesia, tapi setidaknya kita menjadi bagian kecil untuk pertahankan ekonomi syariah. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.